Halo, selamat pagi. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Dah. Assalamualaikum sobat. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya, yaitu tentang memasukkan anak saya ke SMP negeri di tahun 2020 kemarin. Nah, kebetulan dia itu termasuk angkatan pertama tanpa UN, atau boleh kita bilang adalah angkatan masker. Dan kali ini kita share tentang jalur prestasi PPDB online SMP Negeri Kota Bandung. Oke, kita flashback dulu. Jadi sobat, di kelas 5 SD tepatnya semester 2 dan lanjut di kelas 6 tepatnya di semester pertama, saya itu sudah menggali informasi tentang SMP-SMP terdekat yang ada di lokasi dekat dengan rumah saya. Dekat itu dalam artian bukan hanya jarak SMP dengan rumah, tapi juga angkot yang sangat mudah diakses dari SMP tersebut ke rumah. Dan berikut sobat, ada SMP 42, lokasinya di Majalengka, dia masih satu kampung dengan rumah. Kemudian SMP 48, itu lokasinya daerah Batu Raden, Ciwastra, masih satu kecamatan dengan rumah. Kemudian ada SMP 17, itu daerah Arcamane, dan dia lokasinya deket banget dengan SD lama anak saya. Kemudian ada SMP 45, lokasinya di Jalan Yogyakarta Antapani, itu juga masih dekat dengan sekolah lama anak saya. Kemudian sobat, ada SMP 18, lokasinya di Jalan Terusan Kiara Condong. Dia masih bisa diakses dengan angkot karena lokasinya strategis banget, dekat dengan Pasar Kordon. SMP 13 ini keren banget, suasananya asri, lokasinya daerah Buah Batu, Jalan Mutiara, deket Pizza Hut Buah Batu. Kemudian yang di tengah kota ada SMP 14, lokasinya di Jalan Supratman. Ada SMP 34 di daerah Batu Nunggal. SMP 30 itu Jalan Sekejati, Kiara Condong. Ada SMP 28 tepatnya di Jalan Solontongan, Turangga, sebelahan dengan SMA keren SMA 8. Dan entah kenapa waktu di situ tuh kalau pas saya survei itu kayak ada chemistry gimana gitu sobat ya. Atau mungkin itu hanya perasaan saya aja ya. Semua SMP itu saya cek kondisi on the spot sobat, baik sarana dan prasarananya. Ada yang saya cek dari dalam pagar masuk ke sekolahan, dan juga ada yang saya cek dari luar pagar ya. Bersama anaknya pula saya bawa. Dan juga kemudian saya browsing-browsing tentang track record SMP-SMP itu dengan cara search di Google Top name tertinggi rata-rata di 2018 dan 2019, sehingga saya bisa mempunyai inceran sekolah mana yang mau dituju menurut versi saya. Time flies, tanda-tanda corona ada di media. Mulai Maret 2020, sekolah mulai libur, dan karena usaha saya berhubungan dengan anak-anak sekolah, akhir Maret 2 pegawai saya pulangin ke rumahnya masing-masing. Tuh, demi satu PJJ terus melaju seperti kereta api. Sekolah yang biasa riuh udah seperti seonggok benda mati yang tidak berpenghuni. Dan tanda-tanda UN pun dihilangkan mulai nyata adanya. Tugas berat seperti bikin proyek-proyek dari sekolah sebagai pengganti UN terus menumpuk, dan itu kita lakukan dengan tertib sembari menunggu pengumuman kapan PPDB online dibuka. Oh ya sobat, SMP negeri di Bandung itu adalah gratis. Akhirnya sobat, sebelum 1 bulan pengumuman pendaftaran itu keluarlah juknis yang berupa draft, semacam uji publik gitu, yaitu semacam gambaran secara global. Jadi ini saya print waktu itu draftnya kayak gimana, dan juga formulir pendaftarannya seperti gimana itu juga saya print. Tapi nggak usah dibaca terlalu dalam, nanti Anda tambah mumet ya. Selain itu dipersiapkan pula follow Instagramnya Disdik Kota Bandung ya, itu untuk SMP. Kalau Disdik Jabar itu untuk SMA. Jadi yang Disdik Kota Bandung saja. Oh ya sobat, di Instagramnya Disdik Kota Bandung itu juga sering ada pengumuman Instagram Live. Jadi kalian bisa mengikuti di jadwalnya dan bisa nanya-nanya apa aja di situ.
Tuntutannya sobat adalah seperti ini. Satu, pendataan itu dilakukan dengan kolektif ataupun mandiri. Kemudian ada pendaftaran, ada proses pengumuman dan daftar ulang. Dan semua itu dilakukan dengan cara online. Sobat, kemudian di awal Mei perwal resmi ini dimunculkan. Ada sekitar 45 halaman seperti yang tadi kita bahas. Kemudian kuota ini juga udah muncul berapa presentasinya sobat. Kemudian pembagian japres rapot berapa persen dan japres perlombaan berapa persen juga muncul sobat. Kemudian nilai rapot itu yang diambil adalah nilai rata-rata pelajaran tertentu di kelas 4, 5, dan kelas 6 semester 1. Bagi mereka yang paling tinggi itu yang punya peluang dari pesaing-pesaing yang ada di sekolah yang dituju. Kalau japres perlombaan itu bisa akademik dan non-akademik, baik itu tingkat kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional sobat. Oh iya sobat, bukti prestasinya itu paling singkat adalah 6 bulan dan paling lama adalah 3 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB. Dan ini contoh cara penyekorannya sobat. Oh iya sobat, ternyata penyekorannya tahun kemarin 2020 itu diambil yang paling tinggi dari semuanya yang telah kita masukkan piagamnya. Beda banget sama yang tahun-tahun sebelumnya yang dijumlahkan. Jadi ada untungnya juga yang jarang ikut lomba, tapi yang banyak sekali ikut lomba, dia hanya satu yang dipilih. Oh ya sobat, cabang bidang yang diikutkan di Japres itu cuma satu macam. Jadi nggak boleh yang satu lomba tahfiz, yang satu olahraga, itu masuk semua, itu nggak boleh. Jadi pilih salah satu cabang aja. Sobat, ini gambaran waktunya seperti ini. Jadi waktu pengisian data diri kan kurang lebihnya 1 bulan. Pertama, sekolah memberikan file Google Form, kemudian kita isi, dan isian itulah yang dipakai oleh operator sekolah buat men-input ke website. Nah, di tengah bulan kita nanti dibekali username sama password dari operator sekolah, dan setelah itu kita masuk ke website dan cek data kita apakah benar atau enggak, sembari kita nunggu kapan jadwal daftar dimulai. Di situ yang dikasih tanda merah itu adalah jadwal pendaftaran yang Japres dan RMP sobat. Jadi Japres itu 1 minggu lebih awal daripada zonasi, sehingga saat Japres tidak bisa lolos, bisa mencoba di tahap minggu berikutnya, yaitu jalur zonasi. Oh iya sobat, saat pendaftaran Japres selama 5 hari, yaitu dari tanggal 15 sampai 19 Juni, saya memutuskan hari terakhir inputnya karena sembari memantau peluang di SMP-SMP mana yang sudah saya referensikan di awal yang paling berpeluang, karena di hari ketiga yang mendaftar itu sudah keluar di data masing-masing sekolah jika saat dia itu nyangkut. Jadi kita bisa gambling gitu loh sobat. Dan ini tata cara pendataan yang melakukan jalur mandiri ya, kita skip aja karena saya ngikutnya jalur kolektif. Semua ini udah dilakuin sama sekolah. Oh iya sobat, di jalur Japres ini kita diberi kesempatan 2 pilihan. Pilihan pertama dan kedua. Kalau zonasi kalau nggak salah 3 pilihan ya. Yang pilihan ketiga itu kalau nggak salah ada sekolah swasta yang bisa kita pilih. Dia sudah bekerja sama dengan pemerintah. Dan kemudian inilah website yang dipakai buat PPDB online 2020 kemarin sobat. Dan inilah tampilan-tampilan websitenya setelah anak Anda nyangkut di sekolah tujuan. Tapi ini saya buremkan ya. Dan di hari Sabtu Minggu menunggu pengumuman hari Senin itu saat-saat mendebarkan sobat. Karena semua yang masuk ke dalam SMP yang dituju itu tampil semua sertifikatnya. Jadi kalau ada yang kurang gimana gitu agak-agak janggal, itu juga ada info pengaduannya di websitenya PPDB online sobat. Jadi bolehlah WA. Ini contoh tampilan sertifikat yang sudah diinput. Ada 2 yang nilai terbesarnya itu yang Kejati Jabar yang punya anak saya, yang nyangkutnya tuh di situ sobat, yang tertinggi yang dipilihnya oleh sistem.
Di hari Seninnya 22 Juni pas pengumuman, saya pikir tuh pagi udah diumumin di website. Ternyata sobat, diumuminnya masih nanti-nanti. Sampai keponya saya itu sampai datang ke Distrik Kota Bandung, tanya ke satpam jam berapa di online kan. Ternyata masih malamnya. Nggak sabar banget waktu itu sobat. Tara, akhirnya nyangkut di sini sobat, di pilihan kedua. Kemudian di tanggal berikutnya, setelah beberapa hari setelah pengumuman, itu ada daftar ulang. Daftar ulang pun juga dilakukan secara online sobat. Jadi di awal pembukaan sekolah, itu langsung tiba-tiba kita masuk ke dalam WA grup sekolah. Itu dia sobat, dari kami yang ingin memberikan referensi buat Anda untuk pengetahuan secara umum nanti di 2021. Jadi ada kayak gambaran di 2020 seperti apalah ya. Khususnya jalur prestasi perlombaan. Terima kasih sudah stay tune di sini. Dah.